أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مع سورة النمل الآية 75 ayat 75 surah An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah setiap dari barang-barang atau hal-hal yang tidak kelihatan, yang ghaib, yang ada di langit maupun ada di bumi, kecuali semuanya itu sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Yang mana Lauh Mahfuz ini adalah tempat untuk atau mana lauhatun, mana lauhatun, papan atau buku untuk menulis semua takdir yang terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Mahfuz, yang mana Al-Quran pertama kali turun 30 juz secara global itu ada di Lauh Mahfuz. Wa ma min ghaibatin, lan ora ono saking barang kang ghaib fis samawat, fis samai kang tetep ing dalam langit, wal ardi lan bumi. Al-ha'u lil mubalaghah. Al-ha yang ada di ghaibatin itu maksudnya ta al-marbutah. Ha, al-ha utawi ha di dalam kalimat ghaibatin tak marbutah maksudnya iku lil mubalaghah, kanggo mubalaghah, melebihkan. Ai syai'un fi ghayatil khafa, tegese barang sewiji-wiji fi ghayatil khafa'i ing dalem banget samare, banget tidak kelihatannya, yaitu sangat tidak kelihatan. Fi ghayatil khafa, ing dalem banget samare ala nasi, ing dalem mungguwe atau ing atase mungguwe manungso. Jadi segala sesuatu yang tidak kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan sekali, baik di langit maupun di bumi, khabarnya mah iku illa fi kitabin, kejaba tertulis ing dalam kitab mubinin kang nyata, ai bayyinin kang jelas, huwa utawi kitab iku al-lauhu, lauh al-mahfudzu kang den joko, Lauh Mahfuz. Jadi segala sesuatu yang samar
baik yang samar maupun yang jelas, bahkan sesuatu yang tidak kelihatan sama sekali, itu semuanya itu sudah tertulis di mana? Di Lauh Mahfudz. Maksudnya sangat gaib, sangat tidak kelihatan, sesuatu yang tidak kelihatan di mata manusia. Itu semuanya sudah nyata tertulis di dalam Lauh Mahfudz. Wa maknunun fi kitabim maknun, ya kan? Wa maknunun, ay kitab maknun, maknun itu apa maknun? Itu rahasia Allah. Maknun, maksudnya rahasianya Allah. Bayyinin fi kitabin mubinin bayin huwa Lauh Mahfudz wa maknunun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, itu kan. Itu di dalam kitab maknun, kitab yang dirahasiakan atau yang rahasia apa? Wa maknunun ilmuhu. Wa maknun lantin rahasiake apa ilmuhu, ilmune Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah sudah ada di Lauh Mahfudz dan tersimpan di dalam ilmunya Allah. Wa minhu, dan ikut setengah saking ma min ghaibatin atau min ghaibatin, yang disamarkan, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut ta'dzibul kufari, siksaan atau disiksanya orang kafir. Jadi segala sesuatu yang samar, yang khofa, ya seperti kenapa orang kafir, sudah kita sampaikan kemarin bahwa orang kafir mereka bebas melakukan segala sesuatu, membunuh, merusak, menjajah, berbohong. Ini semuanya itu bebas. Bagi mereka itu bebas. Ini kan. Dan itu dibiarkan saja oleh Allah sampai sekarang. Kalau terjadi pada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, Donald Trump, Netanyahu itu sudah binasa, sudah hangus, sudah mati. Tapi mereka dibiarkan. Ini. Sekarang mereka dibiarkan. Terus bagaimana? Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari akhir, di kiamat. Jadi ditangguhkan siksaan mereka. Ditangguhkan siksaan mereka tidak langsung. Karena hidup di masa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi ada orang yang beristighfar, selagi ada orang yang sholat, selagi ada azan, ini mereka mendapatkan dispensasi. Sehingga akan disiksa itu nanti di hari kiamat. Dan tidak akan pernah masuk surganya Allah. Wa minhu ta'dzibul kuffar. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Inna hadzal Qur'ana, sak temene iki Al-Qur'an iku yaqussu, nyeritakake apa Al-Qur'an ala bani Israil, ing atase kisah Bani Israil. Jadi Quran ini menceritakan tentang Bani Israil al-mawjudina, kang padha ana sapa Bani Israil fi zamani nabiyina, ing dalam zamane nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Qur'an menceritakan tentang Bani Israil yang ada di zaman nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak zamannya Nabi sampai sekarang. Aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Nah, menceritakan apa?
fihi ing dalam alladzi iku yakhtalifuna podo ikhtilaf. Maksudnya apa? Ya berbeda pendapat atau menentang. Dalam hal ini menentang. Yakhtalif itu menentang. Aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel tentang segala sesuatu yang kebanyakan mereka itu menentang terhadap ketentuannya Allah. Yaitu ai bibayani ma tegese kelawan jelasake barang dzukira kang wis den sebutake apa ma ala wajhihi ing dalam wajah atau kedudukannya ma ar-rafi'i kang ngilangake lil-ikhtilafi atau lil-ikhtilafi maring ikhtilaf atau pertentangan perselisihan bainahum ing dalam antarane Bani Israil. Lau akhadhu lamun jupuk sapa Bani Israil bihi kelawan ma wa aslamu lan lamun masuk Islam sapa Bani Israil. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel tentang kebanyakan apa yang mereka ingkari. Mereka tentang. Mereka tidak mau patuh kepada Allah. Tidak mau masuk Islam. Itu dengan apa? Dengan menjelaskan segala sesuatu bibayani ma dzukira ala wajhihi ar-rafi'i lil ikhtilafi bainahum law akhadhu bihi wa aslamu. Maksudnya adalah dengan menjelaskan segala sesuatu yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan porsinya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu ar-rafi'i lil ikhtilaf, yang mana dengan menjelaskan itu tadi ini bisa menghilangkan itu perbedaan atau perselisihan antar mereka. Lau akhadhu, kalau mereka ngambil keterangan itu tadi, lau akhadhu bihi wa aslamu, maksudnya jika mereka itu mau mengambilnya dan mau masuk Islam. Jadi intinya apa? Ya harapannya mereka mau mengambil nasihat atau keterangan itu tadi dan juga mau masuk Islam. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang terjadi pada Bani Israel, yaitu apa? Kebanyakan apa yang mereka ya perselisihkan di muka bumi ini. Ya Bani Israel itu kan ya keturunannya atau umatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, itu orang Yahudi. Kan? Orang Yahudi dan juga umatnya Nabi Isa juga, mereka juga termasuk Bani Israel. Kan? Nah, mereka itu selalu menentang apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Menentang apalagi setelah nabi mereka wafat. Mereka tidak mau patuh dengan apa yang sudah diajarkan oleh nabi mereka. Ketika nabi mereka wafat, harus patuh dengan nabi yang datang setelahnya. Akan tetapi mereka malah membangkang. Seharusnya orang Yahudi beriman kepada nabinya orang Nasrani, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi mereka tidak mau beriman dengan nabinya orang Nasrani. Begitu juga orang Nasrani, seharusnya ketika nabi mereka diangkat oleh Allah, yaitu Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, seharusnya mereka percaya dengan nabi yang datang setelahnya. Itu Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak mau beriman, percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang Yahudi mereka bermusuhan dengan orang Nasrani dan juga orang Islam. Ini kan sama halnya, orang Nasrani juga bermusuhan dengan orang Islam. Tambah orang Yahudi. Sampai sekarang, kan? Bahkan
sekarang kemarin itu baru menyebar. Orang Bani Israel, orang Israel, orang Yahudi Israel, mereka tidak mau menggunakan tanda plus satu tambah satu itu kan. Tambah itu biasanya kan pakai apa? Pakai tanda kayak salib gitu kan. Itu orang Israel itu nggak mau menggunakan. Tidak menggunakan tanda plus itu tadi. Kenapa? Karena menganggap ini mirip seperti salibnya orang Nasrani. Sampai sebegitunya mereka benci kepada orang Nasrani. Bencinya kepada orang Nasrani. Itu. Segitunya orang Yahudi benci kepada orang Nasrani. Jadi mereka sebenarnya itu bermusuhan. Tapi ya agama mereka agama satu, agama orang kafir. Dan mereka semuanya membenci bermusuhan dengan orang Islam karena kesombongan mereka. Kalau ditanya Tuhan kalian itu siapa? Jawabannya Allah, itu kan. Tapi Allah yang mana? Allah yang mana? Kan ada Tuhan Allah itu kan. Mereka jawab seperti itu. Tapi mereka dilaknat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an iku lahudan yaktine dadi petunjuk minal dhalalati saking kesasar atau tersesat. Wa rahmatun lan dadi rahmat lil mu'minina kanggo wong mukmin. Minal azabi saking siksaan. Jadi Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi semua umat manusia yang tersesat dari kesesatan dan menjadi rahmat bagi orang mukmin yang diselamatkan dari siksaannya hari kiamat nanti. Ini Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Inna rabbaka sa'atamane pangeran sira Tuhan kamu, Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqdi mutusi sapa rabbuka bainahum ing dalem antarane mereka antarane wong yaitu antarane wong kafir kalhuirihim kaya sakliyane selain mereka maksudnya sakliyane mereka kalhuirihim kaya sakliyane mereka maksudnya orang-orang musyrik ini kan. Jadi Al-Quran Allah ini Allah Subhanahu wa taala ini akan memutuskan memberi keputusan di hari kiamat nanti itu antara mereka itu orang-orang kafir atau di sini ditujukan kepada orang mukmin. Ada yang mengatakan seperti itu kahwirihim kaya sakliyane wong mukmin yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat bi hukmihi kelawan hukume Allah ai adlihi kelawan keadilannya Allah wa huwa lan hale utawi Allah iku al-azizu zat kang mulya aziz al-ghalib yang menang yang memenangkan al-alimu tur kang maha mengetahui midhangetake bima kelawan barang yahkumu itu spasi yahkumu kang ngukumi sapa Allah bihi kelawan mah yahkumu disepasi, ditandai, dilihat kitabnya jangan ngantuk. Yahkumu bihi, dilihat mas jangan lihat saya. Yahkumu bihi dikasih spasi. Fala yumkinu mongko ora mungkin. Inna rabbah wa huwal azizu al-alim bima yahkumu bihi fala yumkinu mongko ora mungkin apa hukmuhu maksudnya hukumnya Allah ahadan ing salah sijine wong apa mukhalafa fala yumkinu mongko ora mungkin ahadan ing salah sijine wong apa mukhalafatuhu berselisih maring hukume Allah au bi hukmihi fala yumkinu ahadan mukhalafatuhu
fala yumkinu moko ora mungkin ahadan ing salah sijine wong apa mukhalafatuhu berselisih ing hukume Allah. Kama kaya dene barang khalafa kang berselisih atau menentang sapa al-kuffaru wong kafir fid dunya ing dalam dunia anbiya'ahu ing nabine kufar seharusnya. Sebagaimana orang kafir itu mereka berselisih atau menentang di dunia dengan nabi mereka. Bima yahkum bihi falyumkin ahadan mukhalafatuhu kama khalafal kufaru fid dunya anbiya'ahu. Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal mongko tawakal sapa sira 'ala Allah ing Gusti Allah, aisyq percayalah sapa sira bihi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Innaka 'alal haqqil mubin. Innaka satamene sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku 'alal haqqi ing atase hak di jalan yang benar al-mubini kang nyata yang jelas. Ai ad-din al-bayyin maksudnya adalah agama yang jelas. Ai ad-din tegese agama al-bayyini kang jelas. Fal aqibatu mongko utawi akibat laka kaduwe sira Nabi Muhammad iku bin nasri kelawan kemenangan. Maka akibatnya engkau wahai Nabi Muhammad akan mendapatkan kemenangan alal kufari ing atase wong kufar. Itu di atas orang kafir, maksudnya Nabi Muhammad akan mendapatkan kemenangan. Summa dzaraba mongko nuli nyontokake sapa Allah. Dzaraba itu memberi contoh. Amsalan ing perumpamaan. Lahum maring wong kafir bil mauta kelawan wong kang mati. Jadi orang kafir itu mereka hidup tapi sebenarnya mati. Mereka hidup di muka bumi ini tapi sebenarnya mati. Nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Seperti orang mati. Wabis summi. Dan juga diperumpamakan seperti orang sumun. Mana sumun? Orang tuli. Wabil ummi. Atau wabil ama. Atau dengan orang yang buta. Tuli, buta, ini kan. Sumun, bukmun, umyun. Ini kan. Tuli, bukmun apa? Bisu, umyun, buta. Faqala moko ngendika sapa Allah, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a ila wallau mudbirin. Innaka sak temene sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la tusmi'u. Ora iso memperdengarkan. Maksudnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan atau membuat mereka itu mendengar. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa membuat mereka mendengar. Al-mauta ing wong kang mati. Maksudnya adalah orang kafir. Karena mereka itu mati seperti orang mati, maka mau diberi nasihat apapun, ya nggak bisa. Tidak bisa membuat mereka itu bisa mendengar. Wala tusmi'u. Lan ora iso memperdengarkan sapa sira, maksudnya tidak bisa membuat mereka mendengar. Engkau tidak bisa membuat mendengarkan as-summa ing wong kang Mamana sumun tadi? Tuli, orang yang tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar. Ini budek gitu kan. Tidak bisa mendengar. Ad-du'a ing ajakan untuk masuk Islam. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa membuat mereka itu mendengar. Engkau tidak bisa memperdengarkan atau membuat orang yang mati itu bisa mendengar. Dan engkau tidak bisa membuat orang yang tuli itu bisa mendengar. Mendengar apa? Ajakan untuk masuk Islam. Karena mereka itu ya sudah mati, orang mati. Dan juga mereka itu adalah orang yang tuli, tidak bisa mendengar. Idza wallau mudbirin. Ad-du'a idza. Bitahqiqil hamzatain du'a idza wa tashil tsaniyah ad-du'a idza
bainaha wa bainal ya. Maksud tashil baina. Jadi ada yang membaca dengan wala tusmi'u summal du'a idza. Ada yang baca dengan tashil ad-du'a idza. Tahqiq hamzah dan tashil as-saniyah. Wallau mudbirin idza wallau. Ari kalian berpaling sapa wong kafir mudbirina hale berpaling. Wallau dengan mudbir itu maknanya sama. Wallau idza wallau. Ari kalian berpaling sapa wong kafir mudbirina hale podo berpaling. Maksudnya berpaling itu apa? Menentang, tidak mau mendengarkan nasihat. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim. Wa ma anta an ora ono tawi sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bihadil ummi kelawan wong kang paring petunjuk ing ummi. Mamana umyun orang yang buta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta an dhalalatihim saking kesesatane wong kafir. Kesesatan orang kafir atau kesesatan mereka. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. In tusmi'u ay ma tusmi'u. Ora iso memperdengarkan sapa sira Nabi Muhammad sima'a ifhamin kelawan memperdengarkan memberi pemahaman wa qabulin lan nerima atau menerima hidayah. Engkau tidak bisa memperdengarkan illa man kejaba wong kecuali orang yukminu kang beriman sapa man bi ayatina kelawan ayat-ayat kita Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Jadi wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta atas kesesatan mereka. Dan engkau tidak bisa memberikan atau memperdengarkan atau memberikan pemahaman atau membuat mereka itu menerima kecuali orang yang beriman dengan Al-Quran. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ay ma tusmi'u. Tidak bisa membuat mereka mendengar apa? Mendengar dengan pendengaran pemahaman, mau diberi diperdengarkan dengan apapun atau misalnya sampai pakai toa sekeras apapun atau dengan sound horage itu dengan sekeras apapun tetap mereka itu tidak mau memahami. Tetap tidak mau memahami. Dengan sekeras apapun tidak mau memahami. Jadi sehingga mereka disebut apa? Orang yang tuli. Orang yang tuli dan juga buta. Sudah tuli buta lagi. Tambah bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka mendengar walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mempunyai mata tapi tidak mau melihat. Walahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau berakal, tidak mau menggunakan hatinya untuk berangan-angan atau berpikir. Itu orang kafir. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu buta, tuli, bisu dan tuli. Na'udzubillahi min dzalik. Fahum mongko utawi man yu'minu bi ayatina iku muslimuna podo Islam atau pasrah. Sapa man yu'minu bi ayatina ay mukhlisuna tulus. Tegese podo tulus bi tauhidillah kelawan tauhid maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mendengarkan hidayah, yang bisa mendengarkan petunjuk itu hanya orang-orang yang mau beriman dengan Al-Qur'an, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tulus mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya, menggunakan hatinya dalam
hal-hal yang hak, dalam hal-hal yang benar. Mereka tahu bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka sebenarnya tahu Islam ini agama yang benar. Tapi kenapa kok tidak mau masuk Islam? Karena sombong. Hatinya sombong. Orang sombong itu mau diberi nasihat apapun, bagaimana? Pasti mental. Orang sombong mau diberi kebaikan atau diperdengarkan dengan hal-hal yang benar, tetap akan mental. Tidak mau menerima. Itu pasti itu. Misalnya ada orang sombong di tengah-tengah kita, mau kita kasih nasihat bagaimanapun, kita kasih masukan bagaimanapun, tidak akan menerima meskipun itu adalah hal yang benar. Itu. Meskipun itu adalah hal yang benar. Ya sama, mereka itu seperti itu, orang sombong. Nah, ini kan. Sombong kepada umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya al-kibru, sombong itu termasuk syirik. Orang sombong itu termasuk perbuatan syirik. Sangat berbahaya sekali orang sombong itu. Sangat berbahaya sekali orang yang sombong. Nah, ini. Apa itu sombong? Batrul haqqi wa humtun nas. Apa? Batrul haqqi wa humtun nas. Batrul haqqi itu apa? Menolak kebenaran. Ditulis sombong itu al-kibru batrul haqqi. Batoron wari'a'an nas, itu kan? Batrul haqqi itu apa? Menolak perkara yang benar. Wahum tunnas, dan menganggap manusia atau orang lain itu rendah. Itu namanya sombong. Batrul haqqi wahum tunnas. Na'udzubillahi minal kibr. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari semoga dijauhkan dari perbuatan sombong. Karena sombong ini sangat berbahaya sekali. Sampai derajatnya itu seperti orang syirik. Orang syirik, namanya syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini kan, Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik kepada Allah. Syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah. Jadi kalau ada orang sombong, na'udzubillah, itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Karena sombong menganggap dirinya itu derajatnya sama seperti Allah. Menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya dan tidak mau menerima kebenaran. Meskipun itu diberi oleh orang yang mulia, orang yang ahli ilmu. Ini batrul haqqi, tidak mau menerima kebenaran. Yaitu makanya orang kafir Yahudi itu mereka yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin alal muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. تقبل الله منكم.